Naik perahu ke tengah laut, ombak bergelora datang menerjang, kadang mesra, kadang berselisih, itulah warna hubungan bertetangga. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, atau tetangga seperjuangan, mari kita telah lebih lanjut hubungan yang rumit, dinamis, dan terkadang menggelitik antara Indonesia dan Malaysia. Ini bukan sekadar hubungan bilateral biasa, ini adalah sebuah sinetron yang telah berjalan puluhan tahun, dengan episode-episode yang tak pernah habis, penuh intrik, drama, air mata, kadang-kadang air mata bahagia, kadang air mata karena rebutan rendang, dan tentu saja, bumbu-bumbu persaingan yang pedasnya melebihi sambal terpedas sekalipun. Bayangkan dua anak kembar identik yang lahir dari rahim yang sama, yaitu Asia Tenggara yang subur dan kaya. Namun, takdir berkata lain. Keduanya diasuh oleh dua pengasuh yang sangat berbeda. Belanda yang disiplin dan kaku untuk Indonesia, dan Inggris yang lebih terstruktur dan pragmatis untuk Malaysia. Indonesia, di bawah asuhan Belanda selama berabad-abad, dididik dengan keras, dipaksa bekerja, dan sumber dayanya dieksploitasi habis-habisan. Ibaratnya, disuruh kerja rodi dari pagi sampai malam, tanpa uang lembur, dan hanya diberi makan nasi aking. Tentu saja, lama-lama Indonesia berontak. Perjuangan kemerdekaan yang berdarah-darah pun tak terhindarkan. Dari sinilah mentalitas pejuang dan semangat nasionalisme yang membara lahir. Sementara itu, Malaysia, di bawah asuhan Inggris, mendapatkan pendidikan yang lebih terarah dan sistematis. Inggris membangun infrastruktur, sistem hukum, dan administrasi yang lebih modern. Transisi menuju kemerdekaan pun berjalan relatif mulus, seperti naik kereta api kelas eksekutif, tanpa guncangan berarti. Perbedaan pengalaman kolonial inilah yang menjadi fondasi perbedaan karakter kedua negara. Yang satu lahir dari perjuangan, yang lain dari transisi yang terencana. Kemudian, datanglah babak yang cukup dramatis, yang dikenal dengan nama konfrontasi. Bayangkan tetangga sebelah rumah tiba-tiba menuduh Anda sebagai mata-mata negara asing dan mengajak berkelahi. Tentu saja, Anda akan bingung dan bertanya-tanya, salah saya apa? Begitulah kira-kira yang dirasakan Malaysia saat itu. Presiden Soekarno, dengan semangat anti-kolonialisme dan nasionalismenya yang berkobar, melihat pembentukan Malaysia sebagai proyek neokolonial Inggris, sebuah upaya untuk mempertahankan pengaruh Barat di kawasan. Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia, yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi revolusi Indonesia. Setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia, mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia. Setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Akibatnya, terjadilah konfrontasi militer, sabotase, dan ketegangan diplomatik yang cukup tinggi.
Ini seperti adegan sinetron di mana dua keluarga tetangga saling lempar batu dan menebar fitnah. Untungnya, babak ini tidak berlangsung selamanya. Setelah pergantian kepemimpinan di Indonesia, hubungan kedua negara perlahan membaik. Namun, luka-luka lama dan rasa curiga masih membekas di benak sebagian masyarakat. Budaya kami adalah warisan bangsa, dari leluhur sampai generasi kini. Jangan pernah curi milik kami. Nah, sekarang kita masuk ke babak yang paling seru, yang seringkali memicu perdebatan dan komentar-komentar lucu di media sosial, perseteruan soal budaya. Ini seperti dua kakak beradik yang rebutan mainan kesayangan. Malaysia, dalam usahanya mempromosikan pariwisata, terkadang meminjam, dengan tanda kutip super besar dan tebal, unsur-unsur budaya Indonesia. Reok Ponorogo, tari pendet, lagu Rasa Sayange, motif batik, bahkan rendang pun sempat menjadi bahan perdebatan. Indonesia merasa budayanya diakui tanpa kredit yang pantas, sementara Malaysia berdalih hanya ingin mempromosikan kekayaan budaya serumpun. Ibaratnya, adik meminjam baju kakak tanpa izin, lalu dipakai pamer ke gebetan. Pasti bikin kakak naik darah, kan? Namun, di sisi lain, bukankah pepatah mengatakan, imitasi adalah bentuk pujian yang paling tulus? Mungkin Malaysia diam-diam mengakui keunggulan budaya Indonesia, hanya saja cara penyampaiannya kurang tepat, atau mungkin kurang modal untuk mengembangkan budayanya sendiri. Kalau ku di negeri orang. Jangan lupakan juga masalah tenaga kerja migran. Ribuan, bahkan jutaan, warga Indonesia mencari nafkah di Malaysia. Sebagian besar bekerja dengan baik dan mengirimkan uang untuk keluarga di kampung halaman. Namun, sayangnya, ada juga beberapa kasus perlakuan yang kurang baik, eksploitasi, dan bahkan kekerasan yang menimpa pekerja migran Indonesia. Berita-berita seperti ini tentu saja memicu kemarahan di Indonesia dan menambah bumbu pedas dalam hubungan kedua negara. Ini seperti drama keluarga di mana salah satu anggota keluarga merantau ke negeri orang dan mengalami kesulitan. Persaingan ekonomi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika hubungan Indonesia dan Malaysia. Keduanya bersaing di berbagai sektor, mulai dari minyak sawit, pariwisata, industri manufaktur, hingga investasi asing. Ini seperti dua saudara kandung yang berlomba-lomba meraih nilai tertinggi di sekolah, memperebutkan beasiswa, atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Persaingan ini memang terkadang memanas, tetapi di sisi lain juga memacu kedua negara untuk terus berinovasi dan meningkatkan daya saingnya. Terakhir, ada juga masalah perbatasan dan wilayah. Beberapa pulau dan wilayah perairan menjadi sumber sengketa antara kedua negara. Ini seperti dua tetangga yang berdebat soal batas pagar rumah atau siapa yang berhak atas sebidang tanah kosong di antara rumah mereka. Namun, di balik semua perseteruan, perdebatan, dan persaingan ini, ada ikatan yang sangat kuat yang menghubungkan Indonesia dan Malaysia. Keduanya adalah negara serumpun, memiliki akar budaya, bahasa, dan sejarah yang sama. Banyak keluarga yang memiliki hubungan darah lintas negara. Keduanya juga bekerja sama dalam berbagai forum regional dan internasional, seperti ASEAN. Ini seperti dua saudara kandung yang sering bertengkar, tetapi jika ada orang luar yang mengganggu salah satu dari mereka, yang lain pasti akan membela. Jadi, apakah ini benar-benar kebencian? Tentu saja tidak. Ini lebih merupakan dinamika hubungan persaudaraan yang kompleks, penuh warna, dan terkadang menggelikan. Sebuah drama yang akan terus berlanjut, dengan episode-episode baru yang selalu menarik untuk disimak. Dan yang pasti, tanpa dinamika ini, dunia akan terasa kurang seru dan kurang bumbu. Sungai Solo mengalir ke muara, ikan berenang ke hilir mudik, semoga hubungan semakin mesra, Indonesia-Malaysia tetap berbaik.